Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, kemurnian hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian penting dari terwujudnya ketenangan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Syariat Allah menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Ketika batasan ini dilanggar, terjadilah kerusakan moral dan sosial yang dapat merusak generasi, menghancurkan rumah tangga, serta menghilangkan keberkahan dalam kehidupan. Salah satu dosa besar yang paling merusak tatanan masyarakat adalah zina. Zina bukan sekadar perbuatan dosa, tetapi ia termasuk dosa besar yang ancamannya sangat tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Larangan tersebut tidak hanya mengenai perbuatan zinanya saja, tetapi juga seluruh jalan yang dapat mengantarkan ke sana. Hal ini menunjukkan betapa besar bahaya dan keburukan zina dalam pandangan Allah. Dalam kajian fikih, zina terbagi menjadi beberapa tingkatan dan jenis berdasarkan kondisi pelakunya serta bentuk perbuatannya. Dari semua jenis tersebut, terdapat 3 jenis zina yang sangat dibenci oleh Allah karena dampak kerusakannya yang besar. Berikut adalah 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah. 1. Zina muhsan. Zina muhsan adalah salah satu bentuk dosa besar yang kedudukannya sangat tinggi dalam tingkatan kemaksiatan. Dalam istilah fikih, muhsan berarti seseorang yang sudah pernah menikah secara sah dan telah berhubungan badan dalam pernikahan tersebut. Ini berarti ia sudah merasakan kehalalan hubungan suami istri, telah diberikan jalan yang suci oleh Allah untuk menyalurkan syahwatnya, dan memiliki pasangan yang halal sebagai tempat ia mendapatkan ketenangan. Ketika ia tetap melakukan zina, maka kesalahannya jauh lebih besar daripada orang yang belum pernah menikah. Para ulama menyebutnya sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan ketidaksyukuran atas karunia pernikahan yang telah diberikan. Dalam Al-Quran, Allah tidak secara eksplisit menyebutkan istilah muhsan dalam konteks hukum rajam. Tetapi para ulama sepakat berdasarkan sunnah yang mutawatir bahwa hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Ini bukan karena Islam kejam, tetapi karena dampak zina muhsan sangat merusak tatanan sosial dan keluarga. Orang yang sudah menikah umumnya memiliki tanggung jawab besar, seperti menjaga pasangan, anak, dan keharmonisan rumah tangga. Bila ia melakukan zina, maka pengkhianatan itu bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada keluarganya, pasangannya, masyarakat, serta merusak garis keturunan. Oleh karena itu, syariat memberikan hukuman berat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Kasus-kasus rajam dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam menerima pengakuan zina. Beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan manusia, bahkan ketika seseorang datang mengaku, Nabi berulang kali menolak, memalingkan wajah, atau bertanya ulang untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar memahami konsekuensi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman rajam bukanlah sesuatu yang mudah ditegakkan. Namun, ketika seseorang tetap kokoh pada pengakuannya dan meminta disucikan, maka hukuman tersebut dijalankan sebagai bentuk taubat yang sempurna. Para ulama menyimpulkan bahwa zina muhsan tidak hanya berat hukumannya, tetapi juga berat tanggung jawab moralnya. Bahaya zina muhsan tidak hanya terletak pada dimensi hukum, tetapi juga dalam aspek psikologis dan spiritual. Pelakunya menunjukkan bahwa ia lebih memilih hawa nafsu daripada jalan halal yang sudah tersedia. Ia merusak rasa percaya pasangannya, mengkhianati ikatan kasih sayang, dan menciptakan trauma mendalam dalam hubungan rumah tangga. Banyak keluarga hancur hanya karena satu kesalahan besar dalam bentuk pengkhianatan ini. Dalam perspektif Islam,
Menjaga keluarga adalah ibadah, sehingga merusaknya melalui zina muhsan merupakan tindakan yang sangat dibenci Allah. Pelakunya berada pada derajat kefasikan yang lebih tinggi dibanding pelaku zina lainnya. Zina muhsan juga membawa dampak sosial yang sangat buruk. Dalam masyarakat, reputasi pelaku akan hancur, kepercayaan hilang, dan rusaknya struktur keluarga menyebabkan ketidakstabilan sosial. Selain itu, zina muhsan membuka peluang terjadinya anak haram atau kekacauan nasab yang sangat dijaga oleh Islam. Penjagaan nasab merupakan salah satu dari 5 tujuan syariat, bersama dengan penjagaan agama, jiwa, akal, dan harta. Oleh karena itu, dosa ini berada pada level yang paling tinggi dari semua bentuk zina. Tindakan ini bukan hanya maksiat pribadi, melainkan kerusakan publik yang mengancam keturunan dan bangsa. 2. Zina goiru muhsan. Zina goiru muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah atau belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan. Dalam pandangan syariat, perbuatan ini tetap termasuk dosa besar, tetapi tingkatannya berada di bawah zina muhsan. Meski demikian, dampaknya tetap sangat merusak baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Orang yang belum menikah mungkin masih bisa mencari jalan halal melalui pernikahan, sehingga ketika ia memilih jalan haram, berarti ia memilih untuk menuruti hawa nafsu tanpa tanggung jawab. Zina bentuk ini dapat merusak masa depan seseorang secara moral, psikologis, bahkan sosial. Allah secara tegas menetapkan hukuman bagi pelaku zina goiru muhsan dalam Al-Quran berupa cambuk 100 kali. Ini merupakan bentuk hukuman yang bersifat mendidik sekaligus memberi efek jera. Para ulama sepakat bahwa hukuman ini menunjukkan betapa besar dosa zina, meskipun dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dalam beberapa riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan hukuman berupa pengasingan selama 1 tahun, terutama bagi laki-laki muda, untuk memutuskan hubungan sosial yang buruk dan memberikan waktu untuk introspeksi. Hukuman ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan manusia, tetapi untuk melindungi masyarakat dari penyebaran perilaku zina. Bahaya zina goiru muhsan menyangkut kehormatan diri. Dalam Islam, kehormatan adalah salah satu hal yang tidak boleh dirusak tanpa alasan yang dibenarkan. Orang yang berzina sebelum menikah merusak kehormatan dirinya sendiri, membuka aibnya, dan menodai kemuliaan yang seharusnya dijaga. Selain itu, zina pada usia muda sangat merusak perkembangan mental dan spiritual. Orang yang terbiasa menuruti hawa nafsu akan sulit membangun komitmen pernikahan yang sehat di masa depan. Banyak masalah rumah tangga bermula dari hubungan tidak halal pada masa sebelum menikah yang menimbulkan trauma atau kebiasaan buruk. Di masyarakat, zina goiru muhsan seringkali mengakibatkan hamil di luar nikah. Kehamilan ini membawa konsekuensi panjang bagi sang anak, sang ibu, dan keluarganya. Anak tersebut dapat mengalami stigma sosial, kesulitan nasab, serta kehilangan figur ayah yang bertanggung jawab. Banyak pemuda dan pemudi kehilangan masa depan pendidikan atau pekerjaannya akibat kesalahan ini. Syariat Islam sangat menekankan kehati-hatian demi menghindari terjadinya kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menjaga pandangan dan kemaluan serta menghindari segala jalan menuju zina. Zina goiru muhsan juga memiliki dampak moral dan spiritual yang sangat dalam. Pelaku zina besar akan sulit merasakan ketenangan ibadah, karena hatinya terus merasa bersalah. Syahwat yang tidak terkendali menjadi pintu bagi setan untuk memperbudak manusia, menjauhkan mereka dari ketaatan, serta membuatnya sulit fokus pada cita-cita besar dalam hidup. Islam tidak bermaksud mempersulit manusia, tetapi membimbing manusia agar mampu mengendalikan dirinya dan menempatkan syahwat pada tempat yang benar, yaitu pernikahan. Oleh karena itu, menjauhi zina goiru muhsan adalah cara menjaga masa depan, harga diri, dan ridho Allah. 3. Zina al-laman. Zina al-laman atau zina kecil merupakan perbuatan yang tidak sampai pada hubungan badan, namun termasuk aktivitas yang mendekati zina. Perbuatan ini mencakup memandang lawan jenis dengan syahwat, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, mengirim pesan mesra, melakukan rangsangan melalui media sosial,
hingga berhayal dan membayangkan hal-hal yang tidak pantas. Meskipun sebagian orang menganggapnya ringan, dalam Islam, zina al-laman termasuk dosa yang sangat dikhawatirkan karena menjadi pintu masuk menuju zina besar. Banyak kasus zina besar yang bermula dari hal-hal kecil yang dibiarkan tanpa kontrol. Allah menyebut istilah al-laman dalam Al-Quran sebagai dosa kecil yang masih mungkin diampuni Allah selama seseorang tidak sengaja dan segera bertaubat. Namun, meskipun disebut kecil, ulama menjelaskan bahwa jika dilakukan secara terus-menerus, dosa kecil dapat berubah menjadi dosa besar. Hadis Nabi SAW menggambarkan bahwa setiap anggota tubuh memiliki bagian zinanya masing-masing. Mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan mendengar, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah menuju tempat maksiat, dan hati berzina dengan berangan-angan. Inilah alasan mengapa syariat sangat detail dalam mengatur adab pergaulan. Bahaya terbesar dari zina al-laman adalah melemahkan benteng hati. Orang yang terbiasa memandang hal-hal haram akan kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah. Pandangan haram yang dibiarkan berulang-ulang akan melemahkan iman dan mematikan rasa kontrol diri. Inilah yang disebut Nabi SAW sebagai panah beracun dari setan. Ketika hati mulai terbiasa dengan perbuatan kecil yang haram, maka perlahan ia menjadi permisif dan akhirnya sulit membedakan mana yang benar dan salah. Zina kecil ini ibarat api kecil yang jika tidak segera dipadamkan akan menjadi kebakaran besar. Dari sisi sosial, zina al-laman menyebabkan rusaknya moral generasi muda. Banyak hubungan haram dimulai dari pergaulan bebas, chatting tidak terjaga, atau tontonan yang membangkitkan syahwat. Jika generasi muda-muda terjerumus ke dalam zina al-laman, maka mereka akan sulit menjaga fokus belajar, sulit menjaga komitmen moral, dan tumbuh dengan pandangan liberal dalam hubungan. Hal ini akhirnya berkontribusi pada munculnya generasi yang kehilangan rasa malu dan kehormatan. Padahal, rasa malu adalah cabang iman, dan kehancuran masyarakat dimulai ketika rasa malu hilang dari hati manusia. Dari sisi spiritual, zina al-laman menutup pintu ketenangan hati. Orang yang terjerumus ke dalamnya seringkali terjebak dalam rasa bersalah, kecanduan, dan keinginan yang sulit dikendalikan. Setan menggunakan celah ini untuk menyeret manusia sedikit demi sedikit menuju zina besar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga hati, dan menjauhi falwat, berdua-duaan dengan non-mahram. Tujuannya bukan untuk membatasi seseorang, melainkan untuk menjaga kesucian jiwa, kemuliaan diri, dan kehormatan pribadi. Zina al-laman menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa perbuatan kecil yang dianggap remeh dapat membawa pada kerusakan besar jika tidak dijaga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, zina dalam segala bentuknya merupakan perbuatan yang merusak jiwa, keluarga, dan masyarakat. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga kehormatan manusia dari kerendahan moral dan azab Allah. 3 jenis zina yang dijelaskan di atas menggambarkan betapa seriusnya dampak perzinaan. Zina muhsan, zina goiru muhsan, dan zina al-laman masing-masing memiliki tingkat bahaya dan konsekuensi yang berbeda. Tetapi semuanya sama-sama dibenci oleh Allah karena menjauhkan manusia dari ketakwaan. Setiap muslim dituntut untuk menjaga pandangan, menjaga hatinya, serta menjauhkan diri dari segala jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan keji. Dengan memahami bahayanya, kita diharapkan semakin berhati-hati dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, dan generasi umat Islam dari perbuatan zina, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang suci, terjaga kehormatannya, dan memperoleh rahmatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.